Ketemu lagi ya dengan Kang Wigno Cipta. Kita bahas LOA sekarang atau Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Sebenarnya hukum ini keren ya. Kita sering mewujudkan sesuatu, tapi sesuatu itu karena kita wujudkan secara otomatis, maka aspeknya seringkali adalah yang masih remeh-remeh atau justru kadang negatif, apa yang tidak kita inginkan terjadi dan sebagainya. Jadi ada satu teknik di dalam LOA yang sangat terkenal ya, dan saya pernah membahasnya di channel ini juga, yaitu visualisasi. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah kita menggambarkan hasil akhirnya dulu ya. Misalkan orang bangun rumah, maka dia membuat denah rumahnya dulu, tampak depan, tampak samping. Jadi sebelum penciptaan itu mempunyai sifat diciptakan dua kali ya, diciptakan di dalam pikiran dan diciptakan di dalam dunia fisik. Nah, kadang-kadang kita itu apakah hanya di dunia pikiran saja? Tentu saja tidak. Tentu saja di dunia fisik pun harus dilakukan. Tapi yang jelas, kalau visualisasi itu akan mempercepat apa yang akan kita kerjakan. Jadi gambar di otak itu harus ada dulu gitu loh. Dulu saya pernah melanjutkan studi S2 ya. Itu ternyata gambar tesis itu nggak ada di dalam otak saya. Akhirnya saya pinjam tesis orang gitu ya di perpustakaan, dan saya bawa tidur. Sampai saya bawa tidur itu artinya apa sih? Untuk memasukkan gambar-gambar tesis itu ke dalam benak saya, dalam pikiran saya. Itu adalah cara untuk mempercepatnya ya, untuk mempercepat bagaimana saya agar lulus dengan cepat. Jadi visualisasi itu dilakukan agar mental block atau blok yang di dalam benak saya, misalkan untuk mengerjakan tesis itu kan susah ya, itu pertama kali ada gambarnya dulu. Jadi sebenarnya apa yang pernah terjadi di hidup Anda itu, di dalam benak Anda atau pikiran Anda itu pernah terlintas gitu, paling tidak itu pernah terlintas. Nah, tanpa ada lintasan itu nggak mungkin terjadi sebenarnya. Entah lintasan itu Anda sengaja atau tidak ada sengaja sebenarnya. Lah, kebanyakan orang sekarang kan belajar LOA ya, Law of Attraction atau hukum tarik menarik, serupa menarik dengan yang serupa gitu ya. Jadi pada saat gambar itu tidak ada, tentu saja tarikannya nggak ada itu. Lah, itu adalah cara mempercepatnya. Karena waktu itu gambar di benak saya nggak ada tesis itu, saya harus mempercepat itu kan. Jadi salah satu gunanya itu adalah untuk menggambar itu dan untuk menjebol yang namanya blok mental atau hambatan mental di dalam diri kita. Itu visualisasi ya. Jadi dia tetap ada gunanya, tetapi secara tindakan tetap perlu. Walaupun saya tadi ya, saya ngeloni tesis itu ya, saya bawa tidur, saya pakai bantalan itu kepala, tapi tindakan tetap harus dilakukan. Seperti orang gambar rumah itu, maka tindakannya pun harus dilakukan. Tapi ingat bahwa rencana tadi yang kita visualisasikan itu juga penting juga, karena yang bisa diedit sebenarnya adalah yang di dalam visualisasi itu kan. Gambar-gambar itu yang bisa diedit itu loh, yang bisa diperbaiki dan sebagainya. Maka ini pun kalau Anda renungkan di dalam hidup Anda pun apa yang terjadi sebenarnya pernah terlintas di dalam pikiran Anda, bahkan yang pernah Anda doakan itu kan, yang pernah Anda omongkan, bicarakan, yang pernah Anda bayangkan sebenarnya. Tetapi tentu saja itu masih realistis, artinya masih di dalam kemampuan Anda atau di atas kemampuan Anda sedikit untuk Anda bisa mewujudkan hal itu gitu.
Nah, gitu ya. Jadi ada tips and trick di sini. Jadi tip and triknya adalah Anda melakukan visualisasi. Walaupun ini misalkan Anda punya goal gitu ya, Anda punya tujuan sesuatu, ingin memiliki bisnis atau ingin bangun rumah, ingin belajar S2, atau bahkan ingin pekerjaan atau melamar pekerjaan dan sebagainya. Paling tidak caranya bagaimana Kang gitu kan? Caranya bagaimana? Oh, caranya begini. Anda visualisasikan di situ sampai hal tersebut itu seperti kecil bagi Anda itu. Kalau pada saat Anda visualisasi dan Anda rasakan pada saat itu kok masih jauh, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah memiliki keinginan atau memiliki tekad bahwa saya akan melakukannya. Terus nanti dicek lagi ya, Anda cek lagi bahwa Anda bayangkan bahwa Anda sudah mencapai goal tersebut, entah itu melamar seorang gadis, melamar pekerjaan atau apapun. Terus lagi Anda visualisasikan lagi gitu kan. Masih terasa besar nggak itu? Masih terasa jauh nggak di situ? Apakah Anda enggan melakukannya? Itu namanya mental block sebenarnya. Apakah Anda enggan melakukannya misalkan dalam wawancara pekerjaan? Anda enggan mencukur rambut misalkan. Anda enggan tidak mau misalkan tidak mau menyesuaikan pembicaraan Anda enggan untuk menjawab pertanyaan misalkan dan Anda takut misalkan. Itu berarti itu adalah mental block yang harus Anda terima gitu kan. Lah, mau nggak Anda melepaskan mental block tersebut? Jadi visualisasi di sini gunanya adalah sebenarnya untuk mengukur mental block Anda, bahwa seberapa jauh mental block itu ada di dalam diri Anda. Pada saat masih banyak yang bercokol di situ, itu cirinya adalah visualisasi itu seperti jauh gitu. Anda seperti mau menuju ke sana itu jalannya masih jauh, masih ada rintangannya banyak sekali gitu. Nah, itu untuk mengecek sebenarnya. Wah, ternyata masih jauh nih. Terus Anda lagi misalkan besoknya lagi Anda visualisasi. Oh, ternyata mudah sekali nih. Saya bisa ini, kayaknya saya bisa. Lah, pada saat itulah sebenarnya apa yang Anda visualisasikan akan terjadi sebenarnya. Paling tidak itu sudah dalam genggaman, kalau Anda lakukan akan terwujud. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi visualisasi bisa untuk mengecek berapa jauh tujuan Anda itu di dalam hidup Anda, bisa Anda capai atau tidak. Ternyata caranya seperti itu ya. Anda bisa praktekkan ini. Anda nggak perlu belajar apa ya, kursus sampai bayar jutaan untuk itu. Tapi untuk ngecek itu tadi Anda harus jujur dalam diri sendiri. Wah, ini kelihatannya kok saya masih jauh ya. Oh, ini saya bisa nih. Nah, pada saat itulah Anda bisa mencapai goal tersebut, pada saat dia sudah merasa perasaan Anda itu rasanya bisa nih. Ini bisa, saya bisa. Nah, pada saat itulah visualisasi Anda sudah bisa diwujudkan ternyata. Cara seperti itu ya, Anda bisa praktekkan di rumah. Jadi visualisasi harus di mana? Harus di kamar. Oh, nggak perlu di kamar. Anda bisa misalkan pada saat Anda duduk di kereta, Anda di dalam bus, Anda mau tidur bahkan, atau Anda dimanapun lah, Anda bisa lakukan di mana-mana untuk itu ya. Jadi paling tidak selama ini kan kita otomatis saja bahwa hidup itu tidak kita kerjakan gitu. Seperti kita nggak tahu bagaimana cara mengeditnya, atau kita nggak tahu cara mewujudkannya. Lah, ini ada tool yang luar biasa, bisa Anda coba dan semoga Anda semakin sukses.